Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kesehatan lahir batin. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyelami sebuah kisah penuh misteri dan ramalan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu tentang Satrio Piningit. Sosok yang kerap disebut dalam berbagai naskah Jawa, Sunda, maupun Bali ini dipercaya akan hadir membawa perubahan besar bagi Nusantara. Mari kita ikuti kisah ini dengan penuh rasa penasaran, sebab setiap ajaran dan ramalan yang tersirat memiliki makna mendalam yang bisa kita renungkan bersama. Dalam tradisi Sunda, konsep tentang pemimpin adil yang tersembunyi tidak selalu disebut dengan istilah Satrio Piningit. Namun, inti ajarannya memiliki kemiripan dengan ramalan Jawa tentang Ratu Adil. Masyarakat Sunda sejak masa kerajaan-kerajaan besar seperti Tarumanagara, Galuh, dan Pajajaran juga memiliki kepercayaan akan hadirnya seorang tokoh yang kelak menjadi penyelamat bangsa. Bedanya, tradisi Sunda lebih menekankan pada sosok pemimpin yang dekat dengan alam, menjaga keseimbangan, dan mengedepankan nilai kesundaan yang syarat kesucian. Dalam beberapa naskah Sunda kuno, seperti Sang Hyang Siksa Kandang Karesian, ada ajaran tentang datangnya masa kegelapan, ketika manusia meninggalkan aturan moral, mengabaikan kearifan leluhur, dan hidup dikuasai hawa nafsu. Pada titik inilah, masyarakat Sunda percaya akan muncul sosok pemimpin yang disebut sebagai Ratu Mahaprabhu, atau kadang dihubungkan dengan konsep Ratu Adil seperti dalam tradisi Jawa. Walaupun istilah berbeda, makna yang terkandung tetap sama, pemimpin yang membawa kesejahteraan dan keadilan. Perbedaan utama dengan Jawa terlihat dari cara ramalan itu dimaknai. Jika dalam Jawa, Satrio Piningit banyak dikaitkan dengan wahyu keprabon yang sifatnya spiritual kosmis, maka dalam Sunda, sosok ini lebih dihubungkan dengan keselarasan manusia dan alam. Pemimpin ideal menurut Sunda adalah mereka yang mampu menjaga leuweung, hutan, sungai, serta tanah agar tetap lestari. Pemimpin bukan sekadar penguasa, tetapi juga pelindung kehidupan. Masyarakat Sunda juga sangat memuliakan nilai kesucian batin. Oleh karena itu, ramalan pemimpin adil sering digambarkan sebagai seorang yang teu kagodaku harta, teu kagodaku pangkat, artinya tidak mudah tergoda oleh harta maupun kedudukan. Ia digambarkan sebagai pemimpin yang sederhana, dekat dengan rakyat kecil, serta hidup dalam ajaran moral yang kuat. Bahkan dalam cerita rakyat Sunda, kadang muncul gambaran bahwa sosok ini bisa berasal dari kalangan biasa, bukan dari keturunan raja atau bangsawan. Hal lain yang unik adalah keterkaitan ramalan Sunda dengan mitos Pajajaran yang hilang. Sebagian orang percaya bahwa meski kerajaan Pajajaran runtuh, semangat dan wangsit leluhurnya tetap hidup. Dalam keyakinan tertentu, diyakini bahwa akan lahir seorang keturunan Pajajaran yang bangkit membawa kejayaan baru. Sosok ini kadang dianggap sebagai bayangan dari Satrio Piningit yang diterjemahkan ke dalam konteks Sunda. Selain itu, ramalan Sunda sering dipandang sebagai pengingat moral. Alih-alih menunggu pemimpin adil secara pasif, masyarakat Sunda lebih menekankan pada upaya membangun kesadaran kolektif. Pepatah Sunda seperti silih asih, silih asah, silih asuh, saling mengasihi, saling mengasah, saling mengasuh, menjadi fondasi bahwa pemimpin sejati lahir dari masyarakat yang sudah siap menerima dan mendukungnya. Dengan kata lain, Ratu Adil atau Satrio Piningit dalam pandangan Sunda bukan sekadar seorang tokoh misterius, melainkan buah dari perubahan sosial yang berlandaskan kebersamaan. Maka, ramalan Sunda tentang pemimpin adil yang tersembunyi bukan hanya soal sosok yang ditunggu, melainkan juga nilai-nilai yang harus dijaga. Masyarakat percaya bahwa bila manusia Sunda tetap setia pada kearifan leluhur, menjaga harmoni dengan alam, dan hidup dalam kesucian batin, maka pemimpin yang adil pasti akan datang. Dari sini dapat kita lihat
Meski Sunda dan Jawa sama-sama mengenal ramalan pemimpin tersembunyi, perbedaannya cukup jelas. Jawa menekankan pada wahyu spiritual dan takdir kosmis, sementara Sunda menekankan pada harmoni alam dan moral masyarakat. Di Bali, ramalan tentang hadirnya pemimpin adil yang membawa keseimbangan dunia juga dikenal, meskipun istilah Satrio Piningit tidak digunakan secara langsung. Bali lebih banyak merujuk pada konsep Ratu Adil yang menyatu dengan kosmologi Hindu Bali, yaitu ajaran tentang Trihita Karana, 3 keseimbangan hidup, antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Sosok pemimpin adil yang akan datang digambarkan sebagai perwujudan Dharma, yaitu kebenaran universal yang akan menyingkirkan adharma, ketidakadilan dan kebatilan. Dalam lontar-lontar kuno Bali, misalnya lontar Ratu Adil atau naskah yang berhubungan dengan ramalan Jayabaya, terdapat prediksi bahwa di akhir zaman kegelapan, Kali Yuga, dunia akan penuh kekacauan. Manusia hidup dengan hawa nafsu, keserakahan merajalela, dan keseimbangan alam hancur. Pada saat inilah diyakini akan hadir seorang pemimpin yang menegakkan Dharma. Sosok ini dipercaya tidak hanya pemimpin manusia, melainkan juga pelindung alam dan penjaga harmoni spiritual. Berbeda dengan tradisi Jawa dan Sunda, ramalan Bali sangat kental dengan unsur religius Hindu. Pemimpin tersembunyi di Bali digambarkan sebagai titisan dewa, atau paling tidak, seseorang yang mendapat restu langsung dari Dewa Siwa, Wisnu, atau Dewi Sri. Ia bukan hanya pemimpin politik, tetapi juga simbol spiritual yang membawa cahaya pencerahan. Inilah yang membuat ramalan di Bali memiliki dimensi sakral yang kuat. Masyarakat Bali mengenal konsep catur yuga atau 4 zaman kosmis. Saat ini dipercaya kita hidup di zaman Kali Yuga, masa kehancuran moral. Ramalan menyebutkan bahwa di penghujung Kali Yuga akan lahir seorang pemimpin agung yang sering disamakan dengan Ratu Adil. Kehadirannya dianggap sebagai penutup kegelapan dan awal dari Satya Yuga, zaman kebenaran. Dalam budaya Bali, sosok pemimpin tersembunyi ini sering dihubungkan dengan ritual dan upacara. Banyak orang percaya bahwa kemunculannya tidak bisa dilepaskan dari kesucian upacarayatnya, doa, dan kesetiaan masyarakat menjaga desa, kala, patra, tempat, waktu, dan keadaan. Jika masyarakat melupakan kewajiban spiritualnya, maka pemimpin adil tak akan muncul. Dengan kata lain, ramalan ini menjadi motivasi agar masyarakat tetap disiplin menjaga keharmonisan kehidupan. Selain itu, Bali memiliki keunikan dalam melihat sosok pemimpin adil sebagai pengikat dunia skala dan niskala. Skala berarti dunia nyata yang bisa dilihat, sementara niskala adalah dunia gaib yang tak kasat mata. Pemimpin yang tersembunyi diyakini mampu menghubungkan kedua dimensi ini, sehingga segala kekacauan baik yang terlihat maupun yang tak terlihat bisa diselesaikan. Dalam sejarah Bali, sosok pemimpin adil kadang diproyeksikan pada tokoh-tokoh besar yang pernah ada, seperti Raja Udayana, Sri Kesari Warmadewa, hingga tokoh legendaris seperti Dalem Watu Renggong. Mereka dianggap sebagai Ratu Adil pada zamannya. Namun, ramalan juga menyiratkan bahwa di masa depan akan lahir sosok baru yang membawa kejayaan Bali sekaligus Nusantara. Dapat disimpulkan bahwa ramalan Bali tentang pemimpin tersembunyi lebih bersifat spiritual kosmis dibandingkan Jawa dan Sunda. Jika Jawa menekankan wahyu keprabon, Sunda menekankan harmoni moral dan alam, maka Bali menekankan Dharma dan kosmologi Hindu. Ketiga tradisi ini memiliki benang merah yang sama, keyakinan bahwa pada masa krisis akan lahir seorang pemimpin agung yang mengembalikan keseimbangan dan keadilan. Ketiga tradisi besar Nusantara, Jawa, Sunda, dan Bali memiliki ramalan tentang hadirnya seorang pemimpin adil yang muncul di tengah krisis. Namun, meskipun ada benang merah yang sama,
Setiap tradisi menafsirkan dan menghubungkannya dengan nilai budaya serta keyakinan mereka masing-masing. 1. Persamaan. Ada beberapa titik temu yang jelas antara ketiganya. Sosok tersembunyi. Semua tradisi sepakat bahwa pemimpin agung yang dimaksud tidak akan langsung muncul ke permukaan. Ia adalah sosok tersembunyi, piningit, baik secara fisik maupun spiritual. Kehadirannya akan terungkap hanya pada saat yang tepat, yaitu ketika keadaan dunia benar-benar kacau. Pemimpin adil. Baik Jawa, Sunda, maupun Bali menggambarkan pemimpin ini sebagai sosok yang adil, sederhana, dekat dengan rakyat kecil, dan tidak silau oleh kekuasaan maupun harta. Ia lebih dipandang sebagai pelayan rakyat daripada penguasa. Muncul saat krisis. Ramalan di ketiga daerah selalu dikaitkan dengan datangnya masa kegelapan atau kehancuran moral. Saat rakyat menderita karena penindasan, korupsi, bencana, atau perpecahan, barulah sosok pemimpin tersembunyi ini diyakini akan muncul. Simbol harapan. Satrio Piningit atau Ratu Adil dalam semua tradisi tidak hanya dimaknai sebagai manusia nyata, tetapi juga simbol harapan kolektif. Ia adalah bayangan dari impian masyarakat tentang pemimpin yang ideal, yang membawa keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian. 2. Perbedaan. Meski inti ramalan sama, detail tafsirannya berbeda sesuai dengan karakter budaya masing-masing. Awa. Dalam tradisi Jawa, ramalan Satrio Piningit sangat erat dengan konsep wahyu ke Prabon. Pemimpin sejati adalah yang mendapat restu ilahi berupa wahyu kepemimpinan. Sosoknya sering dikaitkan dengan simbol kosmis dan fenomena alam, seperti gerhana atau letusan gunung. Sunda. Tradisi Sunda lebih menekankan pada keselarasan moral dan harmoni dengan alam. Sosok pemimpin tersembunyi bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga penjaga kelestarian lingkungan. Ia digambarkan sebagai manusia yang sederhana, tidak tergoda oleh pangkat, dan dekat dengan rakyat jelata. Bali. Di Bali, ramalan pemimpin adil sangat kental dengan kosmologi Hindu. Sosok ini dipandang sebagai titisan dewa atau pelindung dharma. Ia menghubungkan dunia skala, nyata, dan niskala, gaib, sehingga tidak hanya berperan dalam dunia manusia, tetapi juga dalam menjaga keseimbangan spiritual alam semesta. 3. Konteks sosial budaya. Di Jawa, ramalan Satrio Piningit banyak dipengaruhi oleh sejarah panjang kerajaan besar, penjajahan, serta harapan rakyat akan lahirnya tokoh penyelamat. Di Sunda, ramalan lebih bernuansa etika sosial. Pemimpin agung digambarkan sebagai hasil dari kesadaran kolektif masyarakat yang tetap setia pada nilai silih asih, silih asah, silih asuh. Di Bali, ramalan menjadi bagian dari ajaran religius, di mana kemunculan pemimpin sejati sangat bergantung pada kesucian masyarakat menjaga Trihita Karana. 4. Makna simbolik. Jika dirangkum, maka Jawa menekankan takdir kosmis dan restu ilahi. Sunda menekankan kesadaran moral dan kelestarian alam. Bali menekankan keseimbangan spiritual dan hukum dharma. Dengan begitu, meskipun berbeda cara pandang, ketiganya saling melengkapi. Ramalan ini bukan hanya cerita mistis, melainkan cermin dari harapan masyarakat untuk hidup dalam tatanan yang adil, damai, dan seimbang. Ramalan tentang Satrio Piningit atau pemimpin adil yang tersembunyi sudah berusia ratusan tahun, diwariskan dari Jawa, Sunda, hingga Bali. Namun, pertanyaan pentingnya adalah, apakah ramalan ini masih relevan di era modern, ketika bangsa telah merdeka, teknologi berkembang pesat, dan masyarakat semakin rasional? Jawabannya, ya, ramalan ini tetap relevan,
meski makna dan tafsirnya harus dipahami dengan bijak. 1. Simbol harapan rakyat. Di tengah dunia modern yang penuh ketidakpastian, masyarakat sering merasa lelah dengan krisis politik, ekonomi, maupun sosial. Figur Satrio Piningit tetap hidup dalam imajinasi kolektif sebagai lambang harapan. Ia melambangkan kerinduan rakyat akan pemimpin yang bersih, adil, dan berpihak pada rakyat kecil. Walau sosoknya mungkin tidak muncul sesuai gambaran mistis, semangatnya tetap menginspirasi. 2. Cermin nilai luhur. Ramalan ini menyimpan nilai-nilai luhur yang masih bisa dijadikan pedoman. Dari Jawa, kita belajar bahwa seorang pemimpin sejati harus mendapat wahyu dalam arti restu rakyat dan kepercayaan publik. Dari Sunda, kita belajar bahwa pemimpin harus menjaga moral, tidak silau harta, dan selaras dengan alam. Dari Bali, kita belajar bahwa pemimpin harus menjaga keseimbangan spiritual, menegakkan dharma, dan menghubungkan manusia dengan alam semesta. Nilai-nilai ini tetap relevan untuk siapapun yang ingin memimpin di era sekarang. 3. Kritik terhadap kekuasaan. Satrio Piningit juga berfungsi sebagai kritik terhadap kekuasaan. Ia hadir sebagai bayangan pemimpin ideal yang sering kontras dengan kenyataan pemimpin saat ini. Dalam sejarah, rakyat selalu menggunakan konsep ratu adil untuk mengukur sejauh mana seorang penguasa memenuhi harapan. Jika jauh dari nilai keadilan, maka rakyat akan menantikan hadirnya pemimpin baru. 4. Inspirasi perubahan sosial. Lebih jauh, ramalan ini bisa dimaknai sebagai ajakan untuk tidak sekadar menunggu pemimpin adil, tetapi ikut menciptakan perubahan. Dalam tradisi Sunda, misalnya, ada penekanan bahwa pemimpin sejati lahir dari masyarakat yang sudah siap. Ini artinya, rakyat harus aktif memperbaiki diri, menjaga alam, dan membangun moralitas agar pemimpin yang adil benar-benar muncul. 5. Makna di tengah globalisasi. Di era globalisasi, ketika bangsa menghadapi tantangan besar seperti krisis lingkungan, ketidakadilan sosial, dan benturan budaya, konsep Satrio Piningit bisa dibaca ulang sebagai ajakan untuk melahirkan generasi pemimpin baru. Bukan sekadar satu sosok mistis, melainkan siapapun yang mampu membawa keadilan, menjaga keberlanjutan, serta memperkuat identitas bangsa. 6. Kesimpulan. Ramalan Satrio Piningit tetap hidup karena ia bukan sekadar mitos, melainkan refleksi harapan manusia. Baik di Jawa, Sunda, maupun Bali, sosok ini menggambarkan cita-cita kolektif tentang kepemimpinan sejati. Walau mungkin sosok tunggal seperti yang dibayangkan leluhur tidak pernah muncul, semangatnya bisa menjelma dalam pemimpin-pemimpin baru yang lahir dari rakyat dan bekerja demi rakyat. Dengan demikian, di zaman modern, kita tidak perlu menunggu pemimpin misterius yang datang tiba-tiba. Sebaliknya, setiap generasi bisa melahirkan Satrio Piningit dalam dirinya, menjadi pribadi adil, menjaga alam, menegakkan moral, dan mengabdi pada kebenaran. Jika nilai ini benar-benar hidup di tengah masyarakat, maka ramalan leluhur tidak lagi hanya dongeng, tetapi kenyataan yang diwujudkan bersama.